Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan lanjut ke materi yang kedua yang akan langsung dibawakan oleh Ketua Yayasan kita. Dengan hormat Ibu, saya sebut namanya Ibu Dr. Pestakuri Sihotang, Diploma Midwife SKM MKes. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut pada materi yang berikut ini, teman-teman masih semangat ya untuk teman-teman mahasiswa baru. Jadi teman-teman mahasiswa baru nanti dalam berlangsungnya materi yang kedua ini mohon diperhatikan baik-baik, koneksi jaringannya diatur baik-baik supaya apa yang disampaikan oleh pemateri bisa terserap dengan baik, dan di akhir nanti kita ada post-test yang akan teman-teman mahasiswa baru akan isi. Jadi teman-teman, sebelum saya masuk ke materi yang akan dibawakan oleh Ketua Yayasan kita, jadi Stikes Widya Nusantara Palu ini memiliki yang namanya slogan. Stikes Widya Nusantara memiliki slogan. Jadi kalau saya bilang Stikes Widya Nusantara Palu, teman-teman boleh bilang cerdas, berkualitas dan siap kerja. Oke teman-teman, bisa didengar? Cerdas. Sekali lagi saya bilang, kalau saya bilang Stikes Widya Nusantara Palu, teman-teman mahasiswa baru bisa bilang cerdas, berkualitas, siap kerja. Oke, baiklah teman-teman, untuk lebih mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja saya serahkan kepada pemateri kita, yaitu Ibu Ketua Yayasan, Ibu Dr. Pestakuri Sihotang, Diploma Midwife SKM MKes. Dengan hormat saya persilahkan. Ya. Merdeka. 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 Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan shalom dan selamat sore. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Stikes yang telah merancang daring ini untuk dalam penyampaian tips belajar di perguruan tinggi WN Palu. Untuk itu saya memulai tidak lama ya, karena masih banyak pekerjaan yang harus dilanjutkan lagi. Slide. Ya, mengapa harus kuliah? Ya. Mengapa harus kuliah? Tidak kuliah juga tidak apa-apa kan? Ya, tetapi karena itu adalah tujuan dari orang tua. Orang tua anaknya harus sekolah. Ya. Kemudian cari jodoh. Bisa cari jodoh, ya. Kemudian menginvest, cari uang, ya. Kemudian cari sahabat, itu sebabnya kuliah. Atau cari organisasi, ya. Kemudian masih ada lagi tujuan yang lain, mencari ilmu, ya. Di sekolahan itu sangat banyak yang kita cari, ya, mulai dari tujuan orang tua supaya anaknya sekolah, kemudian mencari teman, mencari jodoh, mencari ilmu pengetahuan, dan banyak lagi, dan meninggalkan malas-malasan di rumah. Slide. Tujuan kuliah itu adalah investasi masa depan. Seperti ada pepatah Mario Teguh, siapa yang mencari masa depan, itulah yang mendapat keuntungan. Dan siapa yang meninggalkan masa lalunya, itu hanya kenangan. Di dalam kuliah, investasi ada bermacam-macam, ya. Yang tadinya hanya CAP, yaitu disingkat dengan knowledge, attitude, dan skill. Tetapi sekarang ditambah lagi dengan ada teknik dan experience. Kalau teknik itu
Setelah diketahui, maka ditampilkan. Kemudian dilihat sikapnya. Walaupun dia pintar apapun, pintar sekali dia, tapi sikapnya tidak baik juga. Tetapi yang paling penting itu adalah skill. Mengerjakan sesuatu yang dikerjakan, apa yang dituliskan itu yang dikerjakan. Dan apa yang dikerjakan itu yang dituliskan. Kita sekolah di sini tidak ngoyo, ya. Ada teknik yang dilakukan. Jurusan S1 keperawatan, jurusan D3 kebidanan, jurusan gizi mempunyai semua keterampilan, mempunyai pengalaman. Ada pengalaman yang dia lakukan. Kalau tidak punya pengalaman, apa yang dikatakan experience the best by the teacher. Guru yang baik adalah mendapat pengalaman. Slide. Nah, kuliah untuk masa depan bisa diperbesar, Ibu, atau maju ya. Maju dulu sedikit. Ini kursinya. Ditarik ini. Oh, atau ini saya Bu ini kasih maju DP ini. Iya. DP ini. Ya, ini kasih dekat ke sini. Maju. Iya, terus iya. Boleh. Jangan turun maju Pak kami. Iya, sudah. Ini memang kamera harus begini. Iya. Nah, melalui kuliah kita akan memperoleh hasil yang berlipat-lipat ganda. Jika pikiran ini sudah tertanam di dalam bawah sadar, semangat kita akan terpacu untuk tidak membiarkan kemampuan emas ini lewat begitu saja. Mendapat relasi akan menambah pengetahuan dan mengemati bidang yang digeluti, mengembangkan intelektual, ya, mendapat ijazah yang bermanfaat dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi dibanding tamatan SMA atau sederajat. Itulah gunanya investasi masa depan. Slide. Managerial skill, menumbuhkan motivasi, ya, itu Mario Teguh bilang, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Sedangkan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jadi, long life education, sepanjang hidup itu harus belajar. Slide. Apa musuh utama dalam belajar ini? Malas. Yang mana dikatakan ciri-ciri malas? Selalu punya alasan untuk menunda, mendahulukan hal yang kurang penting. Slide. Memotivasi diri. Gunakan aturan 5 menit. Bagi tugas yang besar, beri hadiah pada diri. Contohnya, kalau nanti saya sudah selesaikan tugasku, saya akan minum es krim. Beli untuk dirimu es krim. Ya. Kemudian tetapkan sasaran tiap kegiatan. Belajar bersama teman. Cari bantuan bila perlu. Slide. Nah, bila tetap malas juga, evaluasi target kita. Jangan menghindar dari tanggung jawab.
buat skala prioritas, dan berpegang pada jadwal. Milikilah sasaran realistis, terukur, spesifik, dan fleksibel. Masuk di akal semua, ya. Slide. Jangan selalu merasa salah jurusan. Ya. Jadikan bidang studi sebagai batu loncatan, bukan sebagai penentu masa depan. Kalau ada yang merasa dirinya salah jurusan, itu Anda salah pilih. Ya, salah untuk memilih dari awal. Slide. Manajemen waktu. Ya, atur manajemen waktu. Ini mengatur waktu, mengurus diri dalam 24 jam. Slide. Semua orang memiliki waktu sama 24 jam. Sehari 168 jam. Seminggu 672 jam. Sebulan dan seterusnya. Nah, mengapa prestasi berbeda? Karena memang individual. Ya, slide. Nah, strategi menyusun jadwal. Yang pertama, buat daftar kegiatan. Ya. Kemudian buat skala prioritas dan kebutuhan waktu. Aplikasikan waktu itu dan lakukan evaluasi. Ya, bukan karena banyaknya, bukan karena lamanya, tetapi strategi menyusun jadwal disusun dengan jadwal yang sesuai dengan kegiatan dan berprioritas. Slide. Tips optimalisasi waktu. Pertama, jangan sekedar ikut-ikutan teman. Jangan menunda, utamakan yang utama. Ya, jika prioritas dilakukan olahraga, silakan olahraga, tapi waktunya berapa lama harus ada. Ya, paling lama 30 menit sampai 1 jam. Slide. Nah, manajemen stres. Kalau Anda stres misalnya. Slide. Berbagi tanggung jawab. Ya. Perencanaan yang cermat. Mengenali penyebab. Menyelesaikan masalah sesungguh-sungguhnya. Ganti suasana, mendekatlah kepada Tuhan. Artinya, kalau sudah mulai bosan dan stres, ganti suasana. Ya, kemarin kami tanggal 16, 15 ke Pantai Tanjung Karang. Di sana kita meletakkan diri di tepi pantai. Rasanya pleng karena begitu sibuknya hari-hari sehingga kita ganti suasana. Sehingga datanglah kapal dari sana untuk membawa ikan. Dengan hati yang senang kita beli juga ikan itu. Kita bakar, kita makan. Waduh, rasanya nikmat sekali. Nah, itulah tips menangani stres. Ya, Anda pernah tidak pergi ke pantai, ke gunung, ke tepi di bawah gunung, di tepi pantai pesisir, itu membuat Anda menyenangkan. Ya. Jadi jangan terus belajar terus. Bosan jadinya. Slide. Learning skill, belajar untuk learning skill. Keterampilan itu harus dipraktekkan. Ya. Slide. Cara belajar itu bisa cara belajar dengan otak, bisa dengan kinetik, bisa dengan visual. Ya. Slide. Strategi belajar visual, gunakan gambar. Jadi kalau ada belajar, gunakan gambar, buat peta, ya, grafik,
dan visualisasikan materi dalam benak. Ya. Beri warna gambar pada catatan yang penting-penting. Pahami materi lewat bacaan atau gambar. Slide. Strategi belajar auditori. Dengar baik-baik penjelasan dosen di kelas. Jangan bolak-balik ke toilet. Ya. Terangkan secara lisan suatu pelajaran pada teman. Hai teman, kau tahu nggak anatomi reproduksi? Saya mau menjelaskan kepadamu. Jelaskanlah mulai dari anatomi luar sampai ke dalam. Gunakan nada-nada lagu itu untuk mengingat informasi. Ya, contohnya ada lagu-lagu untuk belajar. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, itu salah satu cara mencari nada-nada lagu untuk menyingkatkan pembelajaran. Atau contohnya di kebidanan ada perdarahan. Perdarahan jalan lahir. Nah, ada nyeri disertai nyeri perut. Ada lagi gerakan yang tidak bergerak pada abdomen. Penurunan gerak janin. Kemudian naik tensinya. Sakit kepala menetap. Bengkak pada wajah dan tangan. Bengkak pada wajah tangan. Penurunan gerak janin. Kalau sudah turun gerak janin berarti bayinya akan mati. Jadi itulah dihafal. Ya. Tanda perdarahan apa itu? Seperti itu. Jadi itu ada contoh-contoh lagu-lagu di Stikes, di D3 kebidanan, di S1 keperawatan, bahkan di gizi mungkin. Minggu depan akan kita mendengar beberapa kemajuan-kemajuan dari jurusan gizi. Slide. Nah, strategi belajar kinetik. Perbanyak latihan soal. Ya. Perbanyak latihan soal. Libatkan sebanyak mungkin anggota tubuh. Ya. Kalau misalnya anatomi, mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Belajar lagi jantung, belajar paru, abdomen, ya. Itu harus belajar disesuaikan dengan kinetiknya. Sesuai belajar dan coba tuliskan pelan-pelan apa itu bahasa Latin dari kepala, kranial, bahasa Latin dari mata, dari hidung, dari mulut, semua pakai bahasa Latin. Jadi Anda masuk ke S1 keperawatan harus memegang kamus bahasa Latin, kamus kedokteran namanya, ya. Jadi kalau Anda masuk ke S1 WN atau D3 WN atau gizi WN harus punya kamus kedokteran. Karena kami bahasanya di sini bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Kaili, bahasa Toraja, bahasa Indonesia, bahasa Batak. Ya, karena cukup banyak di sini suku. Slide. Nah, strategi belajar dengan otak kiri. Ya, otak kiri dan otak kanan ini punya fungsi masing-masing. Pelajari dulu prinsip-prinsip dasarnya. Lihat keterkaitan antar prinsip dasar. Ya, pelajari bahan secara berurutan. Tandai bagian yang tidak dimengerti, lalu lanjutkan. Ya, jadi menuliskan dengan ada pulpen warna-warni. Slide. Ya, strategi belajar dengan otak kanan. Cari gambaran global dulu. Buat peta pikiran. Bagi waktu belajar menjadi sesi singkat mungkin. Buat daftar hal yang harus dipelajari. Jadi kalau mahasiswa itu harus selalu menulis dan menulis. Slide. Strategi belajar berkelompok. Sama dengan di Stikes ini. Ya. Pilih
Pilih teman belajar yang cocok. Ya, kemudian saling bandingkan catatan. Rutinkan belajar bersama. Tanya jalan pekerjaan, bukan sekedar jawaban. Jadi melakukan diskusi dengan teman sekelompok yang sesamamu. Slide. Nah, ada juga strategi belajar mandiri. Perbanyak membaca literatur, latihan soal yang digunakan. Pilih tempat-tempat yang tenang. Seperti di gazebo boleh, di sini boleh, di dalam kelas boleh. Setelah itu, pahami materi. Cobalah diskusi dengan orang lain. Slide. Nah, kiat mencoba untuk belajar efektif ada yang dikatakan SQUARE. Ya, S itu survei, Q-nya question, read, R-nya recite, R review. Artinya SQUARE ini salah satu metode survei dari pelayanan, membuat pertanyaan, membaca, dan menuliskan dan serta menggali. Slide. Nah, jangan membaca di tempat tidur. Ya. Sering sekali mahasiswa kalau sudah besok mau belajar di tempat tidur. Tempat tidur itu adalah tempat untuk bersenang-senang, bukan untuk tempat belajar. Jangan pernah kau coba untuk membawa bacaan di tempat tidur. Ada katanya, kalau saya susah tidur, saya membaca. Omong kosong itu. Tidak bisa, ya. Slide. Menyimak dan membuat catatan kuliah. Slide. Strategi menyimak aktif, jaga kontak mata. Aktif di kelas. Fokus. Singkirkan ketidaksukaan pribadi. Selektif dalam mencatat. Catat yang penting-penting. Fokus ya. Slide. Meningkatkan daya ingat. Slide. Karakteristik memori. Mengakses informasi berdasarkan keterkaitan. Jadi ada kaitannya ya dengan pembelajaran. Lebih mudah mengingat hal yang terstruktur. Jangan ingat hal yang aneh. Ingat hal yang terkait dengan pribadi. Cenderung ingat pertama dan terakhir. Ingat sering diulang. Mudah hilang bila tidak dipergunakan, ya. Jadi sering-sering diulangi. Ya, kalau sudah dibuka akan hilang kalau tidak dibaca lagi. Slide. Teknik mengingat, grouping, gunakan irama, gunakan singkatan-singkatan, visualisasi, mengingat selalu dengan kata kunci. Kata kunci di abstrak itu selalu ada kata kunci. Apa yang penting dengan judulnya itu dibuat di kata kunci. Slide. Nah, tidur adalah saat otak untuk mengorganisasikan kembali memori. Jadi kalau memang jam sudah tidur, ya tidur, ya. Anda juga yang melakukan suatu kegiatan di perkuliahan, kalau sudah jam istirahat, biar 5 menit tidur, yang penting tidur REM, non-REM. Ada beberapa istilah tidur. Slide. Nah, strategi menghadapi ujian. Ya, sedia persiapkan sebelum ujian. Sedia cukup waktu belajar, tahu spesifikasi ujian, siapkan peralatan, dan belajar kelompok. Slide. Sumber penting. Sumber penting yang Anda gunakan adalah perpustakaan. Kita menyediakan perpustakaan dengan buku-buku yang terbaru. Soal ujian tahun lalu boleh dipelajari. Catatan kuliah, terutama kuliah terakhir sebelum ujian. Biasanya para dosen memberikan kisi-kisi. Ya, ingat kisi-kisinya. Pertemuan pertama dan terakhir harus diikuti. Slide. Menjalani ujian, perkirakan kemacetan, ya.
redakan tegang, kerjakan yang mudah dulu, jawab sesuai pertanyaan, menebak dan mengarang cerdas, garis bawahi inti jawaban. Itu untuk ujian. Slide. Setelah ujian, periksa penjumlahan nilai, periksa tiap pengurangan nilai dan alasannya. Simpan kertas ujian, nilai di perbatasan biasanya terbaru dengan tugas belajar, ya, tugas absen dan keaktifan. Slide. Apakah itu sukses? Kalau Anda ingin sukses, sukses adalah menikmati keberhasilan pencapaian cita-cita. Jadi orang bisa disebut sukses bila punya cita-cita, bila berhasil mencapai cita-cita, menikmati keberhasilan mencapai cita-cita. Apakah itu belajar? Belajar merupakan perubahan perilaku maupun pengetahuan yang relatif, menetap disebabkan oleh pengalaman. Slide. Nah, macam-macam belajar. Ada trial and error learning, ada condition learning, ada cognitive learning. Ya, kemampuan dasar manusia dalam belajar, belajar mengamati, meniru dan mencontoh. Slide. Nah, jika sukses dalam belajar, tujuan belajar itu tercapai jika learning to know, ingin mengetahui, learning to be, ingin menjadi diri sendiri, learning to do, ingin melakukan, learning to live together, kooperatif dan hidup bersama. Slide. Kiat-kiat sukses, tujuan atau cita-cita harus disiplin. Ya, disiplin. Jam 7 masuk, 7 kurang 15 menit harus sudah di kelas. Ya, kalau jam 8 kurang 15 menit harus sudah di kelas. Konsisten. Ya, punya pengetahuan dan yakin beserta ada tindakannya. Kemudian yang paling penting itu sehat jasmani dan rohani. Jangan lupa sarapan dari rumah. Kalau ada yang merasa kelainan mah, bawa makanannya. Ya, setiap 2 jam boleh minum, ada kantin. Slide. Nah, ada beberapa tips untuk menjadi sukses, yaitu mulailah kegiatan pembelajaran di bangku kuliah dengan semangat dan minat yang tinggi. Terimalah apapun keputusan yang telah dibuat, seperti jurusan yang diambil dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan konsekuensi yang harus mereka hadapi. Tetapkan standar nilai yang akan diraih dan usaha untuk mencapainya. Konsisten dengan rencana belajar yang telah disusun, mengikuti aktivitas pembelajaran dengan serius dan bertanggung jawab. Kuatkan aspek psiko untuk menghadapi penata laksanaan dan timbul dalam lingkungan belajar maupun tempat tinggal, dan bergaullah dengan sering pada orang yang mempunyai kualitas kepribadian yang bagus. Slide. Mengikuti kajian-kajian keagamaan untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan penyegaran bagi aspek kejiwaan. Ya, komunikasi yang lancar dengan keluarga akan memberikan motivasi yang semangat untuk segera menyelesaikan kuliah dengan prestasi yang memuaskan. Kuatkan aspek fisikmu, yaitu dengan rutin berolahraga, ya, mengikuti unit-unit kegiatan kemahasiswaan. Selain mengembangkan kompetensi sosial, juga melatih fisik supaya mampu mengikuti irama aktivitas perkuliahan yang super sibuk ini. Ya, kita ini kuliah yang paling super sibuk kan? Bayangkan kalau sampai 45
SKS akan 130 SKS akan ditimbah. Dari 130 ada 40 dosen. Dari 40 dosen ada 100 tugas. Belum lagi disuruh melakukan kegiatannya. Ya, cukup lumayan repot. Slide. Nah, perhatikanlah hal yang berikut ini. Yang benar adalah belajar yang tepat, bukan belajar yang keras. Ya, belajar yang tepat, tapi bukan belajar yang keras. Jangan takut bertanya sama dosen. Belajar tergantung dari diri sendiri, bukan tergantung dosen. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Terbang ke sana, terbang kemari. Ikutilah organisasi mahasiswa. Seimbang antara indeks prestasi dengan skill. Manajemen waktu yang terarah. Jangan pernah mengatakan salah jurusan. Ciptakan 2 pilihan atau lebih. Slide. Ketika mengikuti kuliah, pahami kontrak perkuliahan dan RKMB. Apa ini RKMB? Rencana kuliah belajar mandiri. Mengikuti tatap muka minimal 75%. Belajar terlebih dahulu materi yang akan diwajibkan oleh dosen. Tidak terlambat mengikuti kuliah. Pilih posisi duduk yang strategis. Membuat catatan kuliah merupakan intisari materi perkuliahan. Khusus untuk tempat duduk, hari Senin di depan, hari Selasa di kedua, hari ketiga di ketiga, hari keempat di keempat, hari kelima di bangku kelima, hari keenam cari tempat kembali di depan lagi. Begitu selanjutnya berputar. Jangan mencari tempat hanya satu tempat saja. Ya, aktif bertanya. Salin kembali catatan kuliah secara rutin dan pindahkan catatan secara sistematis dalam buku yang khusus. Ada catatan, ada pulpen. Pulpen juga tidak hanya satu, boleh merah, kuning, hijau. Sekolah itu mahal loh. Ya, jadi harus mempersiapkan alatnya. Slide. Belajar di rumah. Sediakan waktu khusus belajar. When? Kapan? Baca buku wajib yang biasanya tersedia di perpustakaan. Kerjakan tugas yang terkait dengan pendalaman materi. Siapkan ruangan dan perlengkapannya. Where? Di mana? Buat ringkasan hasil membaca buku. Membaca buku wajib ya, tadi kan sudah ada jadwal. Sediakan media yang paling sesuai. Ya, belajar dengan siapa? Which whom Anda belajar? Akibat apa Anda inginkan? Which was? Tentukan strategi belajar yang sesuai dengan how. Ya, how bagaimana? Jadi ada W5 how 1. Ya, W5 how 1. Apa, when, what, why, where, dan how. Dan bagaimana mencapainya. Slide. Simpulan. Jadilah sarjana plus. Ya. Artinya plus bukan apa? Bukan nek. Ya, tapi plus. Jadilah pencipta kerja dan bukan pencari kerja. Ya, menciptakan yang diperlukan. Perlunya keseimbangan kegiatan kurikuler dan perkuliahan. Ekstrakurikuler, kegiatan di luar perkuliahan, di kampus, kegiatan kemasyarakatan. Buatlah rencana akademik bersama dengan dosen pembimbing. Jadilah pembelajar mandiri. Ingat siklus plan, do, check, action. Ya, siklus plan, rencanakan, do, kerjakan, check,
observasi, action, tindakan. Slide. Ya, di sini ada 7. Kalau Anda ingin mau jadi sukses, harus reproaktif, yaitu jadilah menjadi manusia yang proaktif. Ya, yang pertama ini, kebiasaan yang proaktif. Ya. 2, jadilah manusia the end and mind. Mulailah segala sesuatu dengan gambaran. Dan akhirnya apa? The end in mind. Mulailah segala sesuatu dengan gambaran akhirnya. Slide. First thing first. Selalu dahulukan yang lebih utama. Sama juga dengan penggunaan alat-alat. First thing first. Yang pertama menjadi yang pertama. Selalu dahulukan yang lebih utama. Artinya memprioritaskan masalah. Slide. Dan pikirkan win-win. Berpikirlah menang dan menang, bukan menang kalah. Ya. Slide. Dan kebiasaan seek first to understand atau understood. Pahami orang lain dulu, baru mereka memahami Anda. Kita memahami orang dulu, baru kita dipahami. Slide. Energis, lakukan sinergis dengan orang lain. Artinya Anda mau ingin melakukan yang terbaik harus sinergis, ya, dengan teman-teman. Yang terakhir, iya, open the show. Berusahalah gergaji agar senantiasa tajam dan berfungsi dengan baik. Ya, diasah itu gergaji, ya, supaya berfungsi dengan baik. Terima kasih. Itulah yang bisa kami berikan untuk mahasiswa baru tahun 2020-2021 nanti. Demikian tips-tips untuk belajar di perguruan tinggi Widya Nusantara Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Ketua Yayasan kita tentang tips belajar di perguruan tinggi STIKES Widya Nusantara Palu. Mungkin dari teman-teman mahasiswa baru ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Atas nama coba. Siapa yang bertanya? Mana mikrofon? Atas nama sih. Ada yang bertanya? Dari siapa ini? Nama siapa? Zianoy. Oke, baiklah. Yang bertanya mohon diperhatikan. Ada yang bertanya, Bu. Pertanyaannya, saya mau bertanya. Silakan. Belajar yang, pertanyaan begini, Bu. Belajar yang tepat bukan belajar yang keras. Maksudnya belajar yang tepat itu yang bagaimana? Begitu pertanyaannya, Bu. Boleh, Bu, langsung dijawab. Ya. Siapa namanya? Atas nama Zia Zianggoi.
Dari Widya. Ziang Bu, atas nama Ziang. Ya. Atas nama. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Belajar yang tepat tapi bukan belajar yang keras. Tadi kan sudah dijelaskan tips-tips belajar yang tepat sesuai dengan pilihan Anda. Anda memilih jurusan S1 keperawatan. Ya, jangan Anda belajar S1 gizi. Ya, bukan belajar S1 gizi, tetapi belajar untuk spesifik. Ya. Kalau misalnya Anda mengambil S1 keperawatan, sesuaikan jurusan apa yang Anda pilih. Dan materi-materi itulah yang Anda pelajari. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jangan seperti kupu-kupu terbang ke sana kemari. Ya, tidak tentu tujuan. Ya. Apakah seorang mahasiswa boleh mengajukan penundaan kuliah, dan apakah jika kita mengajukan cuti akademik akan mempengaruhi masa studi kita sebagai mahasiswa? Oh iya, dari Irawati ya. Seorang mahasiswa boleh mengajukan kuliah, cuti ya, tetapi tidak akan mempengaruhi sesuai dengan cutimu berapa lama. Ya, kalau cutimu 2 minggu, kan berarti 2 minggu Anda sudah terlambat ya. Jadi sangat-sangat mempengaruhi masa studi. Jadi mahasiswa itu apa tujuannya melakukan cuti? Cuti kawin. Kalau cuti kawin boleh, ya. Tetapi cuti kawin itu nanti akan dibacakan di panduan ya. Biasanya kalau cuti itu boleh kah? Saya kurang memahami bagian cuti ini. Kalau cuti sampai 1 bulan itu ada pengaruhnya. Cuti 1 semester boleh. Cuti dalam 1 semester boleh. Iya. Oke. Apakah seorang mahasiswa boleh? Sudah tadi. Oh ya sudah. Itu pertanyaannya ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, dari Nilu Ayu. Maksud dan tujuan kita belajar menggunakan pikiran otak kiri dan otak kanan. Ya. Iya, kita belajar menggunakan otak kiri dan otak kanan. Tujuan untuk mempelajari, memvisualisasikan apa yang ada di otak kiri ini, ya, apa yang ada di otak kanan. Ya, biasanya kan membaca, berhitung ada di otak kiri. Ya, itu maksudnya. Jadi kita belajar menggunakan otak kiri. Mengingat itu dengan otak kanan. Oke? Bagaimana tips atau prioritas jika kita ingin menyelesaikan kuliah dengan cepat atau semacam mempersingkat masa belajar seperti 3,5 tahun? Ya, karena di S1 keperawatan itu terstruktur semua pembelajaran, tidak ada untuk bisa mempersingkat, tetapi harus menuntaskan selama 4 tahun. Begitu, tidak ada pembelajaran seperti mengambil singkat 3,5. Ya, bukan begitu ya. Jadi belajar 4 tahun, selesaikan semuanya karena kita sangat terstruktur. Jadi belajar dengan aktif. Kalau Anda ingin lebih cepat, belajar dengan baik. Jadi tidak tertunda-tunda, tidak menunda pembelajaran, itu maksudnya. Jadi tidak ada 3,5 tahun, yang ada 4 tahun.
Karena sudah tiap semester sudah disetting. Oke? Ada lagi? Bagaimana? Yang tadi juga ini. Iya. Bagaimana perencanaan pembelajaran yang ideal menurut tuntutan kurikulum yang berlaku? Bagaimana perencanaan pembelajaran? Artinya, bagaimana perencanaan pembelajaran yang ideal menurut tuntutan kurikulum yang berlaku? Ya, jadi kurikulum per satu semester itu misalnya 12 SKS. Ya, bagaimana perencanaan pembelajaranmu? Tuntaskan, spesifik, tadi realistis. Itu tadi sudah ada dijelaskan bahwa Anda ingin merencanakan satu semester ini misalnya 12 SKS atau 16 SKS. Usahakan belajar dengan tuntutan kurikulum. Kurikulum S1 itu adalah sudah ideal menurut Aibkin. Bagaimana teman-teman, masih ada yang ingin diajukan pertanyaannya? Masih ada yang bertanya? Apakah kalau kuliah kita wajib mengikuti organisasi kemahasiswaan dan apakah berpengaruh pada nilai kuliah kita kalau tidak mengikutinya? Ya, itu ya. Artinya Anda berorganisasi ini adalah kan mau mencari teman ya. Nah, kalau Anda tidak berkolerasi dengan atau tidak berorganisasi ya, tidak mungkin dan tidak mungkin Anda keluar dari organisasi ini. Organisasi itu adalah satu kegiatan kemahasiswaan, BEM, ya itu. Jadi apakah ada hubungannya dengan nilai? Ya berarti kalau Anda melakukan kegiatan ini, Anda sudah mengikuti bagaimana Anda bisa sukses nanti di masa depan. Ya. Bagaimana Anda mau tahu cara bergaul kalau tidak ikut organisasi? Bagaimana Anda tahu berkomunikasi kalau tidak berkomunikasi dengan kelompok? Hanya tidur di rumah, enggak bisa, itu malas-malasan namanya. Ya. Jadi tidak ada pengaruhnya ke nilai. Ya, kalau jelas kalau yang siap organisasi itu pasti ada perhatian dosen lah. Kalau bisa ikut, jangan tidak ikut. Harus semua kena. Itu tips cara berorganisasi di BEM. Ya? Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Saya mau bertanya, tadi kan dibilang jadilah pencipta kerja bukan pencari kerja. Yang dimaksud dengan pencipta kerja yang bagaimana dan cara untuk menciptakan kerja tersebut? Oh iya iya. Ya, jadi dibilang jadilah pencipta kerja, bukan pencari kerja. Ya, pencipta kerja artinya dari hasil ilmu yang kau dapat itu Anda bisa menciptakan. Contohnya, Anda mengambil S1 keperawatan, Anda belajar anatomi. Anatomi tubuh itu terbuat dari apa? Harus dihitung, ya dihitung berapa anatomi tubuhnya. Lalu dibuat alatnya, ciptakan alat apa yang bisa menghitung jumlah dari tulang-tulang yang ada di tubuhmu itu. Ya, jadi bukan mencari-cari kerja, tetapi menciptakan. Ciptakan segala sesuatu supaya bisa. Artinya membuat tool. Jadi misalnya kau tidak kenal plasenta. Ya buatlah plasentaan dari kapas atau dari kain yang merah. Nah, itu bisa dibuat itu. Jadi tergantung dari pembelajarannya apa. Yang sulit kau rasa, ciptakan. Oh, daripada saya
membeli alatnya, mending saya kerjakan. Ya buatlah alatnya. Ya. Jadi cara menghitung tulang-tulang pada tubuh manusia bagaimana caranya? Begitu. Jadi diciptakan membuat alat, uterus-uterusan, vagina dan lain sebagainya. Contohnya di gizi, mereka bisa menciptakan campuran daun kelor dengan jus. Ya, itu dicampurlah, diciptakan. Ini baru-baru kita S1 gizi menciptakan mulai dari makanan-makanan yang kuliner itu bisa diciptakan, dikasihkan ke teman-temannya, ya. Oke. Pertanyaan terakhir ini atau selanjutnya? Terakhir. Pertanyaan terakhir Bu Ing dari Nurul Fadila, bagaimana cara mengatur waktu yang tepat antara kuliah dan organisasi? Iya, terima kasih. Bagaimana cara mengatur waktu yang tepat antara kuliah dan organisasi? Ya, kalau kuliah ada sesuai dengan, buatkan jadwal, prioritaskan masalah. Tadi sudah ada di sana tadi membuat prioritas, ya. Prioritas saya hari Senin apa, ya? Hari Selasa apa? Hari Rabu apa? Hari Kamis apa? Hari Jumat. Hari Jumat itu adalah olahraga dan dikaitkan dengan organisasi. Disitulah Anda bisa mengatur kuliah dan organisasi. Organisasi tidak menjadi mengganggu loh kepada mahasiswa, ya. Jadi cara mengaturnya waktu yang tepat, buat jadwal, ya, buat jadwal, buat skala prioritas. Kau ngapain hari Senin sampai hari Sabtu? Harus ada, ya. Oke, jadi tidak terganggu organisasi, tetap jalan organisasi, tetap juga bisa kuliah. Itu ya, jadi cara belajar itu bisa mandiri, ya, bisa di rumah, bisa berkelompok, bisa individu. Oke. Sudah? Oke, baiklah, itulah tadi materi yang disampaikan tentang tips belajar di perguruan tinggi Stikes Widya Nusantara Palu. Semoga tadi pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa baru bisa tertanam di benak teman-teman dan bisa diaplikasikan nanti setelah pandemi ini berakhir, diaplikasikan di dunia kampus. Jadi semoga tadi bisa dimengerti. Mungkin sekian presentasi dari materi ini. Saya tutup dengan ucapan wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Oke, selanjutnya penyerahan piagam penghargaan kepada pemateri. Ada piagamnya.